حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulamatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basair ila yaumil ma'ad wa syara'a syar'an ikhtaruhu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad Wa syara'a syar'an ikhtaruhu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad fa'awdaha lana mahajjatahu wa qala hadhihi sabilur rasyad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafat wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa syara'itul hawalah arba'ah ridha'ul muhil ridhal muhil wa qabulul muhtal wa kaunul haqqi mustaqirran fil dhimmah wa intifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhali alaihi fil jinsi wan naw'i wal hululi wa ta'jili wa tabra'u biha dhimmatul muhil. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kita insyaallah mempelajari al-hawalah. Salah satu akad al-hawalah. Dan hawalah ini kalau diterjemahkan di kita sebatas pengalihan, tetapi yang ahsan adalah kita katakan hawalah. Ya. Jadi hawalah diistilahkan oleh sebagian ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah Al-Hisni rahimahullah, perpindahan piutang dari suatu tanggungan ke tanggungan yang lain. Oke. Jadi dia tahwil, perpindahan intiqal, ya, dia intiqal, perpindahan hutang piutang dari suatu tanggungan ke tanggungan yang lain. Akan dicontohkan insyaallah. Ana akan selalu mencontohkan nanti antum rafi'i A. Ya, ana B, antum C. Bisa dikondisikan enggak kamera biar kita kelihatan tiga-tiganya? Ya. Jadi antum A, ana B, antum C, nanti begitu ya terus ya. Karena di artikel Ustaz Muhammad Yasir itu A, B, C. Ya. Nah, bagaimana Anda minjem dari Rafi'i, anggaplah uang 1 juta ya. Nanti akan di ini ABC kan ada di situ nanti insyaallah. Ya, atau kita langsung aja ke ininya ya. Ke artikelnya ya. Coba di sini hawalah adalah transaksi untuk mengalihkan hutang dari seseorang menjadi tanggungan orang lain. Secara sederhana akad hawalah dapat digambarkan sebagai berikut. A, Rafi, memberi hutang pada B, Ana Hasan, dengan tenggat waktu pelunasan yang telah ditentukan. Ya, Rafi, Ana minjem uang dong. Berapa Ustaz? 1 juta. Ya, walaupun ini insya Allah nggak mungkin ya, mungkin sebaliknya iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, Ana jadi korban. Ya, Rafi, Ana minjem duit dong. Berapa Ustaz? 1 juta. Baik. Ya. Kemudian ternyata Ana B juga pernah memberikan hutang pada Dika C dengan jumlah yang sama 1 juta. Dan waktu pelunasan yang serupa lah atau sama. Ya. Rafi bilang, kapan Ustaz kira-kira balikin? Masya Allah, antum ngasih aja belum? Enggak, emang idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Ya, jadi ajal musamma, ada ajal yang ditentukan, diterapkan. Kapan Ustaz? Insyaallah 1 September. Baik.
Ternyata sebelumnya Ana juga pernah menghutangkan Dika 1 juta atau semisal itu, dan tenggat waktu kisaran 1 September juga. Gitu ya. Nah, ketika tiba waktunya pelunasan hutang 29 Agustus misalnya. Ya. Agustus September kan ya? Ya. Nah, 29. Bentar lagi 1 September ya. Rafi, jangankan 29 Agustus, sebenarnya sejak 20 Agustus udah berancang-ancang siap menagih dari Ana. Ya. Maka Rafi ingin menagih dari Ana Hasan. Nah, tapi Ana Hasan mengalihkan pelunasan hutang Ana kepada Dika C. Dan minta udah Rafi, ya sebagai A, antum tagih hutang itu jangan dari Ana. Tolong dari Dika aja, karena Dika punya hutang sama Ana 1 juta. Dan tenggat waktunya serupa dengan tenggat waktu kita. Paham nggak di sini, Pak? Paham? Paham? Nah, jadi proses hawalah terjadi 3 orang atau 3 pihak. A, B, C. Antum pemberi hutang. Ana penerima hutang sekaligus pemberi hutang kepada C. Dan antum penerima hutang dari Ana. Yang Ana inginkan sekarang adalah menintikal dan menjadikan hawalah pengalihan hutang bayarnya bukan dari Ana tapi dari antum. Antum aja yang bayar langsung ke sini. Paham nggak di sini? Nah. Ya, jelas insyaallah. Hawalah ini punya dalil. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghaniyyi zulmun." Menunda pembayaran utang padahal mampu itu adalah perbuatan zalim. Jadi antum mampu bayar utang tapi antum tunda-tunda. Itu zalim. Iya. Bayar hutang segera, bayar hutang. Pas mampu bayar hutang. Nah, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila kalian memberi hutang, kemudian hendak menagih hutang tersebut, namun kalian ditawari untuk menagihnya dari orang lain yang mampu untuk melunasinya, maka hendaklah kamu menerima tawaran tersebut, yaitu utbi'a. Apabila salah seorang dari kalian dialihkan dalam penagihan hutang kepada seseorang yang mungkin mampu, maka turuti itu. Ya, mali yaitu orang yang mampu, orang yang kaya. Arti? Jadi di sini watbi'a ahadukum ala malin falyatba, yaitu wahai Rafi, kalau Anda kemudian mengalihkan hutang tersebut pembayarannya dari Dika, maka antum ikuti Anda. Karena antum mau nyari duitnya kan, maksudnya nyari balikan duit kan dari dia aja. Anda nggak mampu atau memang Anda nggak mau aja dari dia aja. Ya. Begitu. Gimana? Sampai sini jelas insyaallah. Sebelum kita lanjut. Taib. Dikatakan perlu diperhatikan. Ini kita bukan mata Nabi Suja ya, tapi dari pengusaha Muslim.com, tapi untuk memahamkan lebih gitu. Karena kadang-kadang kalau dari mata Suja terlalu simpel dan untuk pemula sangat sulit. Ya. Perlu diperhatikan. Hawalah itu bukan proses jual beli, ya enggak? Dia proses pengalihan pembayaran pembayaran hutang. Karena itu kita katakan B, yaitu Hasan Ana, tidak dikatakan sedang menjual hutangnya kepada C untuk melunasi hutangnya pada A. Enggak. Karena nominalnya sama kok gitu. Hawalah juga bukan bentuk wakalah, bukan juga perwakilan enggak. Karena dalam hawalah Rafi'i sebagai A menagih hutang dari C, yaitu Dika, untuk Rafi'i, bukan untuk diserahkan kepada ini. Jadi langsung ke Rafi. Ini bukan perwakilan. Tapi hawalah merupakan bentuk akad tersendiri, bukan akad jual beli, bukan akad wakalah, tapi akad hawalah sendiri sebagai salah satu cara untuk melunasi hutang. Oke? Sekarang rukun dan syarat. Rukun hawalah dulu. Agar proses hawalah itu sempurna dan sah, ada beberapa rukun, ya. 3 unsur rukun. Pertama, sighah. Sighah itu apa? Lafal, baik ucapan maupun tulisan yang menandakan bahwa Ana Hasan menawari Rafi'i untuk menagih hutang Ana kepada Dika.
Ya, dan Rafi'i menyepakati itu, Dika menyepakati itu, Anda pun meridhai itu. Gimana? Anda bilang, Rafi'i bilang tanggal 29 Agustus, Ustaz, kayaknya Anda lagi butuh duit nih, tolong dong 1 juta Ustaz balikin. Kan 1 September insyaallah, kata Anda. Ya, iya sih Ustaz. Ya udah, kata Anda. Si Dika punya hutang sama Anda 1 juta. Antum minta aja sama dia. Gitu kan? Sigo-sigo semacam ini udah cukup untuk apa? Merealisasikan permulaan tahwil atau hawalah. Oke. Itu yang pertama dari rukun hawalah, harus terjadi sighah, ada kalimat yang mengindikasikan itu. Maka enggak sah hawalah yang terjadi dadakan. Ya, misalnya konteksnya di 1 juta ya. Memang betul Dika punya hutang sama Anda 1 juta. Antum lagi pengen punya duit, maksudnya lagi butuh duit. Antum lihat, Ustaz Hasan punya hutang sama Anda. Tapi Anda tahu Dika punya hutang sama Ustaz Hasan. Anda tagih aja Dika langsung. Langsung ditagih sama Dika. Mana duit 1 juta? Dika bingung. Maksudnya apaan? Duit 1 juta, antum kan ngutang sama Ustaz Hasan. Antum wakilnya Ustaz Hasan? Enggak, Ustaz Hasan punya hutang sama Anda. Sementara Anda nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya. Tapi kemudian dia bayar dengan polosnya. Ya udah nih, gitu, 1 juta. Ya. Maka suatu ketika Anda tagih ke antum. Dika, hutang antum mana? Kamu udah pernah bayar, Ustaz? Bayar apaan? Antum mau Ustaz sendiri kayak gitu ngomongnya, ya kan? Bohong lagi. Dikira Anda bahlul apa, gitu kan? Anda akan selalu ingat hutang-hutang antum. Gitu kan? Maka kemudian enggak sebenarnya Anda udah bayar. Bayar kapan? Enggak pernah kita ketemu sama Rafi'i, Ustaz. Langsung kan kemudian, kok Rafi'i? Katanya antum punya hutang sama Rafi'i. Aduh. Malu anak-anak di situ. Ternyata punya hutang sama Rafi'i. Tapi sah enggak hawalahnya? Enggak. Kenapa? Sighahnya enggak ada. Dan tidak terjadi keridhaan, ya. Kemudian yang kedua, adanya 3 pihak seperti yang disebutkan sebelumnya. Harus ada 3 pihak. Ya. Yang tadi disebut. Mereka dalam istilahnya apa? Ana muhil, pihak yang menghawalahkan ini. Antum Rafi'i muhal yang dialihkan. Antum Dika muhal alaih yang dialihkan terhadapnya. Oke. Gimana? Anda muhil yang memang Anda ialah yang menyengaja untuk mengalihkan pembayaran. Antum Rafi'i muhal, korban pengalihan. Dan antum yang dialihkan kepadanya, muhal alaih. Gimana? Itu. Ya, sighah ada dari lafal, kesepakatan, dan juga ini sudah ada rukun-rukun orangnya. Ketiga, adanya hutang yang hendak diketahui. Harus ada hutangnya. Kalau nggak ada hutang gimana? Ini bukan wakalah namanya. Gimana ya? Misalnya Rafi hutangin Anda 1 juta. Rafi nagih, Ustaz, bayar hutang dong Ustaz. Udah 1 Agustus nih. Antum minta sama Ikin. Ya udah, habis itu dia tagih Kin 1 juta Kin kata Ustaz Hasan. 1 juta apa ya? Enggak bisa, pokoknya 1 juta. Ustaz Hasan punya hutang katanya ditimpakan ke antum. Kok ana gitu kan? Ustaz bilang hutang aja lah ke ana gitu kan. Gitu. Misalnya, maka yang seperti ini tidak sah karena enggak ada hutang, si Ikin enggak ada hutang sama ana gitu kan. Baik. Bagaimana kalau misalnya si Ikin juga berhutang sama antum Rafi'i? Si Ikin hutang juga sama antum Rafi'i. 1 juta juga. Ana punya hutang. Terus ana bilang, Rafi'i, antum mau nagih sama ana? Nagih sama Ikin. Dia yang bayar. Maka kemudian ditagih. Ternyata Ikin membayar 2 juta. Maka ini riba jadinya. Karena dia membayar lebih dari 1 juta. Dan antum memaksa untuk hal tersebut. Antum mendapat manfaat. Dan ini tidak sah. Pembayaran seperti ini tidak sah. Yang sahnya dia membayar 1 juta. Dan 1 jutanya anda kembalikan ke dia. Karena ini enggak benar. Ya. Adapun antum tetap tagih ana enggak boleh berbuat seperti zalim berarti sama Ikin. Walaupun orangnya enggak ada di sini, ya. Tapi kemudian syarat hawalah, ya. Nah, itu sebenarnya di matan Abi Syuja ada, tapi kita baca di sini nanti matan Abi Syuja lebih mudah lagi.
Satu, adanya kerelaan dari ketiga pihak. Ya. Hasan ridho kalau hutangnya pada kalau piutangnya pada Dika ditagih oleh Rafi'i. Nah ridho nggak apa-apa dah. Ya, hutang Dika, hutang antum sama ana, antum bayar ke dia, ana ridho. Nggak usah bayar ke ana. Kayak gitu. Lebih ridho lagi kalau antum bayar ke dia juga, ana ke juga. Itu riba jadinya, ya kan? Ya kan? Licik banget ya. Kemudian Hasan ridho kalau piutangnya pada Rafi'i dialihkan pelunasannya ke C, itu juga ridho. Ya. C yaitu Dika juga ridho kalau hutangnya pada B misalnya. B. Ini kayaknya Agak bingung. B ditagih oleh iya kan? Iya, harusnya. Enggak, ini ada kesalahan, salah satu huruf aja. Jadi C yaitu Dika ridho kalau hutangnya pada Hasan B ditagih oleh Rafi'i A gitu ya. Ini qadarullah. Tapi ini artikel lama loh. Mungkin nggak ada yang baca jadinya nggak ada yang karena ini permasalahan seperti ini siapa yang membaca coba, kecuali orang-orang yang darurat belajar atau darurat di kampus-kampus buat penelitian. Ya itu syaratnya. Paham di sini yaitu tarodhi, kerelaan masing-masing orang. Ya. Dua, ketiga pihak tersebut disahkan oleh syariat untuk tasarruf, yaitu mengadakan transaksi. Seperti orang yang sudah berakal, dan akil balik. Bukan orang gila, bukan anak kecil. Ya, dia dewasa dan dia berakal, sadar. Kalau misalnya ternyata dia ngelindur atau kesurupan, misalnya ana misalnya ngelindur atau kesurupan bilang Rafi, antum tagih sama dia, nggak sah karena dalam keadaan tidak berakal, tidak sadar. Ya, paham di sini insyaallah ya. Ya. Nah, tapi kemudian dalam mata Nabi Syuja, antum lihat mata Nabi Syuja, ditambahkan syaratnya. Pertama kan keridhaan muhil, ya, dan penerimaan muhtal. Muhtal di sini A dari Rafi'i, yaitu apa? Muhal. Jadi muhil itu ana. Ya, ada itu pertama. Adanya hak tersebut sebagai tanggungan. Ini yang kedua. Sebenarnya ini yang ketiga. Keridhaan muhil satu, penerimaan muhal dua. Ya. Kemudian hak tersebut ada pada zimmah, ada pada tanggungan. Arti nggak maksudnya hak tersebut ada pada tanggungan? Jadi memang hutang tersebut betul-betul ada pada antum, pada anak gitu loh. Ya, bukan sebatas perbincangan semata atau anggapan semata, padahal tidak pernah terjadi hutang, enggak, tapi betul-betul memang sabit pada antum zimmah untuk membayar ke anak aslinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wattifaqu ma fi zimmatil muhil wal muhali alaihi fil jins wan naw wal hulul wat ta'jil. Nah, terjadinya keselarasan. Ya, kesesuaian apa yang ditanggungan muhil, ditanggungan Hasan, dan ditanggungan muhal alaih, ditanggungan C, yaitu Dika. Keselarasan ya, dari apa? Jenisnya apa hutangnya? Uang. Ya. Kemudian waktu pelunasannya selaras 1 September sama-sama atau sekitar itu. Ya, juga pengakhiran waktu pelunasan hutang paling akhirnya kapan? Pokoknya semuanya sama gitu. Serta tanggungan muhil terbebas, itu sudah selesai. Tanggungan anak terbebas dengan hawal tersebut. Artinya kalau antum udah nagih sama dia, maka khalas. Antum jangan nagih amalan lagi, gitu loh. Nanti akan ada konsekuensi. Nah, ini konsekuensi akad hawalah. Jadi ini lagi tadi, ulangi. Rafi'i hutangin ana 1 juta. Dan ana juga ngutangin beliau 1 juta di waktu lain. Dan tenggat waktunya sama. Takaran uangnya sama-sama uang. Kemudian nominalnya sama-sama sekitar atau misalnya sekitar itu. Kemudian tenggat waktunya juga sama atau serupa, ya gitu ya. Maka kemudian sekarang udah paham syarat sahnya, paham juga rukun-rukunnya semua ada.
dan harus menerima konsekuensinya masing-masing pihak. Taib. Lihat di sini konsekuensinya. Kan semua udah ridho nih. Jadi harus sudah tahu konsekuensinya apa gitu, ridho. Sekarang konsekuensinya apa? Di antaranya apabila telah terlaksana akad hawalah sesuai dengan segala ketentuan dan syaratnya. Konsekuensinya dari akad tersebut lepasnya tanggung jawab Hasan untuk membayar hutang pada A, yaitu antum Rafi. Ana muhil, antum muhal, muhal alaihi. Muhil lepas tanggung jawab. Saya sekarang antum muhal, silahkan sok antum karena ridho antum minta sama dia. Kelas, anak udah. Antum ridho nagih ke dia, ridho Ustaz. Antum ridho ditagih sama dia, ridho Ustaz. Kelas, anak lepas. Lepas tangan ini bukan kecurangan, bukan kecurangan. Kan didasari keridhoan bersama, gitu kan? Maka dengan keridhoan tersebut ada konsekuensinya. Ya. Ya. Jadi A antum Rafi'i hanya berhak menagih hutang dari antum Dika C. Dan C hanya berkewajiban membayar hutang kepada A. Khalas, seperti itu kan? Ya, jadi antum kontak-kontakanlah habis itu. Ya. Enggak ada urusan lagi dengan ana. Bahkan ngibahin ana enggak boleh. Emang kayak gitu Ustaz emang. Enggak usah. Udah. Ya. Baik, kemudian hawalah bukanlah akad jual beli. Ya. Namun masuk dalam akad utang piutang. Karena itu salah satu pihak tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sedikit pun dari piutang. Contoh misalnya, Anda muhil, antum muhal, muhal alaih. Muhil bilang ke muhal, ke Rafi, antum, Anda kan ngutang mantu 1 juta. Iya Ustaz. Baik. Dia ngutang sama ana 1,2 juta. Udah ana ridhoin deh. Antum dibayar sama dia 1,2 juta. Gimana? Ada nggak keuntungan dia? Ada. Berapa? 200.000. Maka ini nggak boleh karena utang piutang nggak bisa ada keuntungan disepakati sebelumnya kan? Ya kan? Tapi Ustaz itu kan disepakatinya bukan di awal akad, pahami baik-baik. Bukan di awal utang, ngerti nggak? Disepakatinya ketika mau penagihan pembayaran. Maka Anda bilang, Anda di sini maksudnya bukan penghutang ya, Anda sebagai Ustaz beneran gitu. Anda bilang, iya, antum menyepakatinya sebelum pembayaran, ada kesepakatan di tengah perjalanan hutang itu. Ngerti nggak ikhwan? Maka masuk nggak ini ke riba? Paham nggak? Anda ulangi biar clear nih. Ya, tanggal 29 Agustus, Rafi nagih ke Anda. Ustaz, bayar hutang Ustaz, Anda butuh duit Ustaz. Baik, gini Rafi, Anda nggak punya duit nih. Tapi hamba Allah itu dia punya hutang sama Anda. Antum benar butuhkan, dan karena antum udah berbuat baik sama Anda, dia punya utang mana 1,2 juta. Antum mau nggak dapat 200.000 tambahan? Oh iya Ustaz, mau Ustaz. Justru itu yang selama ini cari kan. Masya Allah. Masya Allah. Mau Ustaznya kayak gini, Ustaznya ngajar apa nih kok kayak gini? Malah Ustaznya menghimbau ya. Iya. Justru itu Ustaz yang selama ini belum Anda temukan Ustaz. Anda belum pernah ketemu Ustaz seperti antum Ustaz. Iya. Ustaz Jahannam ini kayak gini. Ya. Maka kemudian antum ridho nggak? Ridho ya, ridho lah namanya 200. Anda juga ridho kehilangan 200. Ridho. Sepakat. Antum sepakat ya bayar dia 1,2 juta. Ayo sepakat. Ya. Yang untung siapa sekarang? Dia. Taib. Persetujuan keuntungan itu setelah pembayaran atau sebelum pembayaran? Sebelum pembayaran. Maka itu terhitung riba. Berarti ada pengetahuan sebelumnya bakal dibayar segitu, ya nggak? Iya. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau kejadiannya lain, Ustaz, ya. Berarti nggak apa-apa. Ya kayak gimana? Lainnya gimana dulu? Iya. Antum nggak tahu kalau nggak tahu. Ada kelebihan gitu. Nggak tahu kalau ada lebihan tersebut. Tiba-tiba antum dikasih aja sama dia 1,2 juta. Maka ini nggak masalah. Hadiah. Iya. Anda bilang ke dia, antum kasih dia 1,2 juta. Tapi antum jangan kasih tahu dia kalau misalnya itu mau dikasih 1,2 juta gitu. Ya itu kan nggak, tidak tahu antum membuat nggak ada kesepakatan, bahkan pengetahuan nggak ada, jadi nggak masalah.
Nah, antum baru buka itu ketika apa? Entah dibayar, entah pas di rumah, pas di mobil, maksudnya mobilnya angkot ya, bukan mobil pribadi. Ya. Maksudnya ya pas antum bayar dapat amplop lainnya. Bentar, anak cek dulu ya, takutnya kurang nih. Ini kan sebenarnya udah terjadi penyerahan pembayaran kan? Iya, berarti terjadi pembayaran. Loh, ini kelebihan 200 nih. Afwan kelebihan 200 gitu. Nah, sah nggak ini? Sah. Riba nggak? Enggak riba. Terus kata Dika, enggak itu dari Ustaz Hasan emang sengaja beliau tambahin 200. Enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau misalnya ini dikasih 1,2 nih. Ya apa? Dibalik amplop. Dalam hatinya 1,2 nih kayak kelebihan ya. Kelebihan dia nih. Lupa nih. Oh yain. Jazakallah khair, jazakallah. Dia dalam hatinya berbicara, dalam hati dia berbicara. Memang lu aja. Nah, masing-masing saling menggibahi hati orang lain gitu. Tapi di sini sah atau tidak hawalannya? Sah atau enggak hawalannya, Iwan? Sah. Sah hawalannya sah. Sah. Dan dia berhak kan mendapat 200 itu? Berhak. Cuman jeleknya ide di situ. Antum paham nggak sebenarnya? Nggak dia. Iya dia kayak pernah kayak. Ceritaan ini. Ceritaan ini kopas nih, aduh. Enggak pernah reaksi, nggak pernah kayak gitu deh. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Mana tadi ya? Konsekuensi udah belum sih? Udah ya? Udah konsekuensi. Tapi beberapa kondisi dalam hawalah bawahnya. Apabila Hasan mengalihkan pelunasan utangnya ke C, sedangkan C tidak punya hutang pada B, gimana? Proses akad hawalah tetap sah, tapi dengan syarat. C bersedia membantu melunasi utang B ke A. Jadi ini aslinya bukan hawalah tadinya gitu loh. Selama dia ridho, kalau dia ridho, ya ridho di sini bukan untuk melunasi hutang ke A, bukan melunasi hutang ke ini, bukan. Tapi melunaskan, karena dia nggak punya hutang sama A. Ngerti nggak ya kawan? Jadi kedudukan C bukanlah sebagai orang yang berkewajiban membayar hutang, tapi dia seorang dermawan yang pengen melunasi hutang B kepada A. Kepada Rafi, paham nggak? Jadi Rafi, anak berhutang sama Rafi 1 juta. Dia nggak ada urusan sama anak, nggak punya hutang sama anak, nggak punya. Ya. Saya bilang, aduh, Rafi anak afwan nggak punya duit. Ya. Terus saya bilang, antum mau nggak bantuin anak lunasin hutang anak ke dia? Paham nggak maksudnya? Ya. Oh, boleh Ustaz. Dan ini bukan Anda berhutang sama antum, bukan. Anda minta tolong gitu. Boleh Ustaz. Berapa sebenarnya? 1 juta. Gitu kan? Nanti antum transfer langsung ke dia. Gitu. Ini namanya hawalah baru seperti ini. Tapi kalau misalnya antum nggak transfer ke dia, antum ngasih Anda 1 juta untuk Anda bayarin hutang dia, enggak, berarti di sini bukan hawalah namanya. Namanya apa? Antum sedekah ke anak dan anak bayar hutang ke antum. Paham nggak di sini? Ya dua-duanya sahih, dua-duanya nggak apa-apa. Kalau pakai skema pertama yaitu antum langsung transfer dia, berarti ini hawalah. Ya, dan beritahu Rafi'i yang bakal bayar hutang anak adalah si Kasman lagi apa si Dika. Ya, dengerin, ini hutang ini duit 1 juta kemarin loh. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Kemudian apabila hutang kondisi lain, apabila hutang B Hasan pada Rafi dalam mata uang rupiah, dia punya hutang sama Anda sahih. Tapi hutang C Dika ke Anda berupa dolar. Bisa nggak itu? Bisa, tapi dengan beberapa syarat. Pertama ridho, jelas ya, ridho ya. Jelas ridho gitu ya. Kemudian mengadakan akad sorf, penukaran valuta asing dengan takaran yang sama. Iya.
Kurs yang dipakai ketika proses pembayaran harusnya harga di pasaran ketika itu. Berapa hutang antum Pak? Hutang Rafi ke ana? Hutang Rafi 1 juta. Maka antum berapa hutangnya? Sekitar sekian dolar, sama lah. Maka diinin kursnya sama 1 juta. Jadi jangan dia dirugikan dengan itu. Dan jangan juga antum dirugikan dengan ini gitu loh. Gimana ya? Ini karena ada perubahan sorof kayak gini, jadinya agak ribet ini nanti. Iya, agak ribet. Atau misalnya antum punya hutang yang mungkin lebih dari itu, dari hutang anak ke dia. Antum punya hutang karena 5 juta. Tapi 5 juta didolarkan. Karena dulu waktu itu anak ngasih antum dolar gitu. Maka antum boleh bayarkan ke sini. Hutang yang ke anak sebagian atau separuhnya dia sesuai dengan nominal dia gitu. Dan tidak boleh ada keuntungan nanti. Baik di antum atau di anak. Ya. Baik, kemudian apabila C mengalami pailit sebelum akad hawalah. Pailit, bangkrut. Entah karena dagangannya hancur atau kebakaran atau banjir atau gempa, tsunami dan seterusnya. Pokoknya pailit. Ya. Tapi sebelumnya udah ada perbincangan gitu loh. Udah ada perbincangan. Kalau belum ada perbincangan sia-sia. Jadi gini. Anda bilang ke Rafi, antum nanti nagih sama aja sama dia. Dia ada hutang sama Anda sesuai dengan hutang antum nominalnya. Oke. Nah, pas besoknya mau ditagih, ternyata qadarullah tadinya yang dia mampu untuk bayar hutang tiba-tiba bangkrut, mungkin ada bencana alam. Kayak gitu ya. Konteksnya gitu maksudnya di sini. Nanti kita terusin. Adapun kalau misalnya dia kena bencana alam, terus Anda bilang ke dia, antum tagih hutang sama dia. Yang ini gila namanya Anda. Orang udah kena bencana alam, malah kemudian disuruh tagih melalui dia. Yang dia nggak punya duit, nggak bisa, gitu kan? Maka tadi skema pertama. Ya, tapi pas besoknya kemudian dia terkena bencana alam, misalnya, ya, tidak mungkin dia bisa melunasi hutangnya. Dan Ana Hasan tahu tentang keadaan tersebut. Tapi tidak Ana sampaikan kepada Rafi'i. Padahal Rafi'i tidak tahu. Kemudian kita mengadakan akad hawalah. Maka Rafi'i berhak untuk membatalkan hawalah. Karena dia berada pada posisi tertipu. Kenapa? Karena ketika dia menemukan antum dalam keadaan sedang kesulitan. Kok sama orang yang kesulitan gini Anda disuruh untuk menagih gitu kan. Paham gak ikhwan di sini? Maka bilang ke Ustaz Hasan, Ustaz gimana? Antum merasa ditipu sama Ana karena Ana disuruh apa? Nagih ke orang yang tidak punya uang atau tidak bisa membayar hutang. Gitu. Karena apa? Karena ketika terjadi kesepakatan hawalah, artinya Ana itu udah nggak campur tangan. Gitu kan? Nggak campur tangan. Ya. Tapi di sini tadi. Tapi kemudian lihat bedanya sama yang berikutnya. Ketiga pihak sepakat nih. Oke, sepakat hawalah. Namun sebelum Rafi menagih ke Dika, ternyata Dika meninggal duluan atau terkena bencana yang tadi ya. Maka sebenarnya dan ini ketahuan semuanya. Apa antum tahu gitu loh setelah itu antum tahu terjadi bencana di rumah dia. Maka Rafi tetap tidak berhak lagi menagih hutangnya ke Hasan. Ngerti nggak bedanya yang tadi? Bedanya ketidaktahuan Rafi apa tahunya dia gitu loh. Karena kalau dia tidak tahu, Anda nggak ngasih tahu, nggak ada yang beri dia pengetahuan, maka dia merasa tertipu nanti. Tapi ketika Anda beritahu ke dia atau dia sudah tahu dan dia maklumnya itu, maka dia harus bersabar. Tidak nagih ke Anda, Ustaz Hasan kena bencana tuh si Dika. Sekarang anak balik Ustaz Hasan lagi Ustaz. Enggak, anak udah lepas. Antum sekarang tagih di dia gitu. Paham enggak di sini, kawan? Artinya akad hawalah tetap berlaku sebagaimana kesepakatan pertama. Karena demikianlah konsekuensinya. Jangan keluarnya gimana Rafi biar antum dapat 1 juta. Ikut apa? Family 100. Apa? Nagih ke ahli waris sahih. Ternyata nggak ada warisan, kecuali ilmu yang bermanfaat, amalan soleh dan anak yang mendoakannya. Iya, anaknya dari mana? Padahal bujang ya. Nah, jadi gimana?
Ya, lagi dari ahli waris. Ya. Lah terus kalau nggak punya warisan gimana? Ahli warisnya tetap harus membayar gitu. Iya. Dia nggak punya warisan. Kan namanya warisan kan, kalau dia punya warisan, sebelum dibagi warisan tersebut harus dipilih-pilih mana yang buat hutang. Kalau ada hutang. Tapi sekarang konteksnya dia nggak punya warisan. Ya. Maka saudaranya dari ahli waris itu yang membayarkannya untuk antum. Iya. Begitu. Siapa yang ahli waris sebenarnya siapa? Bisa ayah, bisa ibu, bisa adik, kakak atau anak gitu kan. Bayarkan 1 juta. Biar tenang dia rohnya. Gitu kan katanya begitu, ya. Gimana ikhwan? Paham enggak sampai sini? Sebenarnya di kehidupan sehari-hari terjadi kan? Terjadi. Kita Kita nggak tahu namanya itu hawalah. Terjadi. Kadang-kadang sama ikhwan atau sama ibu-ibu kadang-kadang. Iya, ibu-ibu tuh kadang-kadang. Biasanya ada si muhilnya ini konsumen. Antum pedagang pasar jualan ikan, ya kan? Ikan gitu kan. Nah, anak ibu-ibu ini ibu misalnya. Bang Ropi gitu kan. Beli ikan bandeng 10 kilo misalnya. Berapa? Anda nggak tahu, lupa berapa sekarang itu. Berapa 10 kilo berat ya? Berat. Anggaplah 1 juta lah, anggaplah ya, sampai Anda nggak tahu lah ikannya 1 juta. Oke. Tapi utang dulu ya. Gitu. Ntar insya Allah dibayarin sama Om Mudika. Nah, Om Mudika. Om Mudika punya utang sama 1 juta, ya kan? Begitu. Nah, tenggat waktunya insya Allah Bang Robi nanti 1 September ya. Oh iya. Dan sebelumnya dia udah punya utang mana 1 juta dan udah berjanji 1 September. Maka ketika Om Mudika datang 1 September ke pasar, ditagih. Tapi Anda juga harus bilang ke dia, nanti antum tagih, antum kasih duit ke dia ya, bayar ke dia aja. Bisa? Bisa. Itu kan terjadi loh. Iya. Ini nggak disadari. Nggak disadari. Iya. Nanti antum sadarin aja kalau dia nggak sadar. Gitu. Gimana? Paham insyaallah ya? Insyaallah. Ya, cukup sampai situ aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.